Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Baik, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia di kelas 11, yaitu pesan buku fiksi. Dalam materi ini akan dibahas hakikat fiksi, jenis-jenis fiksi, selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisis pesan buku fiksi dan menyusun ulasan terhadap pesan dari buku kumpulan puisi yang dikaitkan dengan situasi kekinian. Pada pembahasan pertama ini, kalian akan memahami apa itu hakikat fiksi. Berikut beberapa pengertian fiksi. Menurut Nurgiantoro pada bukunya tahun 2015 pada halaman kedua menyatakan bahwa fiksi merupakan suatu karya yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, hayalan, sesuatu yang tidak ada sehingga tidak perlu dicari kebenarannya pada dunia nyata. Selanjutnya menurut Abrams menyatakan bahwa fiksi merupakan cerita rekaan atau cerita hayalan. Hal itu disebabkan fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak menyaran pada kebenaran faktual, sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan fiksi? Jika sudah, mari kita lanjut ke jenis-jenis fiksi. Berikut jenis-jenis fiksi. Fiksi yang pertama yaitu fiksi historis yang didasarkan dari fakta sejarah, fiksi biografis yang didasarkan dari fakta biografi, fiksi sains yang berdasarkan fakta ilmu pengetahuan, ada cerpen, novelet, novel atau roman, cerita anak, novel remaja, dongeng, fabel, hikayat, legenda, mit, cerita penggeli hati, cerita perumpamaan. Selanjutnya, unsur-unsur fiksi. Terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Berikut ini unsur intrinsik yang membangun cerita fiksi di mana unsur ini ada di dalam cerita fiksi. Unsur yang pertama, tema, yaitu gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks. Tokoh, yaitu pelaku dalam karya sastra. Plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian. Latar, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Amanat, yaitu pesan pengarang kepada penonton atau pembaca. Sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan cerita. Dan yang terakhir, penokohan adalah penghadiran tokoh dalam cerita fiksi atau drama dengan cara langsung atau tidak langsung. Penokohan bisa disebut juga dengan karakter atau perwatakan dalam sebuah cerita. Selanjutnya, unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri. Yang pertama, keadaan subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap. Kedua, keyakinan. Ketiga, pandangan hidup yang keseluruhan itu akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. Keempat, psikologi, baik yang berupa psikologi pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial juga akan mempengaruhi karya sastra. Selanjutnya, pandangan hidup suatu bangsa, dan yang terakhir, berbagai karya seni yang lain dan sebagainya. Nah, itu dia pembahasan materi tentang hakikat fiksi, jenis-jenis fiksi, dan unsur-unsur fiksi. Berikut rangkuman materi hari ini. Silahkan kalian catat ya.
pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dan juga dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang masih belum lengkap dan jelas. Kalian bisa tanyakan melalui komen di bawah ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibantu subscribe channel Ibu ya. Terima kasih.